Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi dengan saya Nandar di podcast Kampus Nesia. Dan kita masih di series tips blogging ala Kampus Nesia yang akan masuk ke playlist kelas menulis Kampus Nesia. Ini kita akan memasuki materi yang kelima dari 5 materi sebelumnya. Yang pertama kita sudah membahas tentang tips menulis tips menulis untuk pemula, nulis aja, ada videonya. Kemudian yang kedua tips menulis untuk Gen Z dan milenial. Yang ketiga tips menulis dengan citasi. Yang keempat tips menulis review, dan yang kelima ini kita akan membahas tentang tips menulis hasil wawancara atau interview. Termasuk kita masukkan aja tentang reportase kali ya, atau liputan gitu. Ini merupakan materi dari magang online di Kampus Nesia 2 tahun berturut-turut, tahun 2020 dan 2021, untuk membantu teman-teman mahasiswa yang kesulitan untuk mencari tempat magang di media online karena pandemi, karena kan nggak boleh datang ke kantor, harus WFH ya, jadi magangnya online. Nah, ini direkam nanti, jadi kalau ada magang lagi cukup disampaikan video ini kemudian mengerjakan penugasan. Jadi nggak harus datang ke kantor lagi gitu. Dan nanti di penutup akan ada sebuah judul terakhir, yaitu tips menulis agar masuk halaman pertama Google. Nanti kita akan bahas setelah video yang ini. Oke, kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang bagaimana tips menulis hasil interview atau wawancara. Sebenarnya yang paling gampang adalah ya menulis hasil wawancara itu seperti apa adanya. Jadi misalkan kita sebutkan temanya apa, kemudian siapa narasumbernya, kemudian kita mengutip langsung. Jadi pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa gitu. Jadi apa adanya gitu. Tapi itu kan bisa dibilang biasa ya. Jadi kalau dari sisi urgensi informasi yang harus disampaikan, tentu saja cara ini cara yang paling aman untuk menyampaikan hasil wawancara atau interview dengan narasumber. Tapi dari sisi penyajian, agar lebih menarik dan enak dibaca oleh pembaca kita, entah itu di blog pribadi maupun media online, atau mungkin sekarang bisa di Facebook, microblogging di Instagram, atau tweet di Twitter, maka kita perlu mengolah dalam tanda kutip tanpa harus mengurangi atau menambahi hasil wawancaranya, tapi lebih kepada bagaimana cara menyajikannya. Tips yang pertama yang paling gampang adalah kita selang-seling atau kita mix antara kutipan langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi contoh misalkan kemarin kita waktu tahun ke 2021 ya kalau nggak salah ya, waktu berarti mungkin hampir 1 tahun pandemi, saya datang setelah sekian lama tutup usahanya, libur, kemudian datang lagi ke Semarang dan buka, kemudian saya mengunjungi teman saya di fotokopi. Jadi kami berbincang tentang bagaimana strugglingnya beliau menghadapi pandemi, bagaimana tetap berusaha buka dan mempertahankan karyawannya di tengah sepinya orderan fotokopi, jilid dan lain-lain. Karena biasanya yang paling banyak itu dari kalangan mahasiswa, dan kampusnya libur, mahasiswanya di rumah, tugas semuanya online, jadi fotokopi, print dan jilid segala macam berkurang sangat drastis gitu. Nah, itu misalkan pertanyaan bagaimana situasi dampak pandemi terhadap bisnis fotokopi. Nah, jawaban yang pertama kita sajikan dalam kutipan. Jadi apa yang beliau sampaikan kita masukkan sebagai kalimat langsung tanda petik 2, kemudian kita belakangnya kata beliau. Kemudian berikutnya biar nggak monoton, kita ubah itu jadi kalimat berupa kalimat pasif, jadi kalimat tidak langsung. Jadi beliau menambahkan bahwa gini. Jadi kita yang menuturkan. Ya, ini
tips yang pertama saja ini efeknya kepada sebuah cara penyajian hasil wawancara itu aja itu udah kelihatan bakal menarik gitu dibanding kemudian kita hanya menampilkan tanya jawab eh, apa adanya seperti ketika interview. Jangan lupa ketika interview pastikan teman-teman menggunakan alat rekam. Jadi entah itu berupa audio atau video. Fungsinya tentu saja agar kita bisa mengulangi apa yang kita obrolkan dan mengambil poin-poin yang perlu disampaikan atau kutipan langsungnya agar tidak meleset gitu. Ya kalau interviewnya cuman hal-hal yang mungkin nggak terlalu sensitif sih nggak masalah ya. Bayangkan kalau kita lagi interview untuk tema-tema yang sensitif, kalau kita salah kutip atau salah uh, ketik nanti tidak sesuai dengan yang disampaikan kan itu bakal jadi informasi dan bisa jadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah selain kita menggali sisi sisi tema utamanya, misalkan tadi tentang bagaimana dampak pandemi pada bisnis fotokopi dan bagaimana mereka bertahan katakanlah gitu. Kita bisa juga bumbui dengan sisi personal dari narasumber yang sedang kita interview. Jadi saya paling suka ini terinspirasi dari bagaimana Pak Dahlan Iskan tiap kali menulis di catatan Dahlan Iskan di website This Way ya. Jadi beliau itu selalu menambahkan unsur-unsur humanity ya, kemanusiaan dalam setiap tulisan beliau. Apalagi ketika menyangkut tentang tokoh tertentu. Jadi katakanlah misalkan tadi kita kembali ke tema fotokopi dan pandemi gitu, kita bisa masukkan unsur jadi yang sedang narasumbernya ini namanya siapa, kemudian beliau itu aslinya mana, lahirnya kapan, kemudian bisa aja juga dengan perawakannya misalkan rambutnya seperti apa atau orangnya suka bercanda atau gimana, makanan favoritnya apa, dan itu nanti bisa kita gunakan kita tempatkan di sepanjang hasil penulisan interview itu. Jadi misalkan di paragraf pertama kutipannya itu misalkan uh, uh, dampak pandemi seperti ini bla bla bla. Kata Mas Herman yang merupakan ayah anak satu dari Demak misalkan. Di berikutnya kemudian kita tambahkan misalkan beliau struggling dengan yang biasanya pendapatannya sekian tambah pemuda penyuka sate ayam ini misalkan atau apa gitu, atau pemuda berambut ikal dengan kulit sawo matang ini. Jadi itu akan menambah variasi cara penyajian interview dan akan lebih kelihatan intimate dan personal gitu. Jadi orang yang membaca pun itu bisa menggunakan, karena nggak tahu orangnya seperti apa yang diinterview, atau mungkin kalaupun ada foto ilustrasi atau foto dokumentasi, bisa menggunakan imajinasinya untuk membayangkan sosok yang sedang diinterview itu seperti apa gitu. Misalkan kayak gitu. Dan itu tadi, tapi tetap poinnya karena ini interview adalah inti dari konten atau isi yang harus disampaikan itu harus apa adanya. Kita sebagai apa istilahnya ya, penulis atau apa mungkin saya nggak berani nyebut wartawan ya kita penulis aja atau blogger gitu, itu tidak boleh menambahkan atau mengurangi. Jadi karena ini interview harus apa adanya gitu. Atau kalau misalkan itu menyangkut suatu isu yang mungkin sifatnya umum, kita bisa menggunakan teknik cover both side. Jadi kalau kita mendapatkan statement dari satu pihak, maka nanti bisa istilahnya apa ya, dibandingkan atau bisa dimintain konfirmasi pada pihak-pihak yang terkait gitu. Atau misalkan bahkan untuk yang tadi, yang sederhana tadi itu misalkan dunia fotokopi dan segala macam, penurunan segala macam, kira-kira yang terkait dengan masalah utama yang kita bahas apa nih? Berarti misalkan toko penjual kertas ATK yang biasanya menyuplai
ke teman-teman yang usahanya fotokopi itu kira-kira dampaknya seperti apa gitu. Atau mungkin biar lebih menarik nanti bisa kita komparasi dengan narasumber yang kedua. Jadi misalkan kalau di sini nanti tadi misalkan fotokopi karena pandemi sepi, bagaimana dengan yang lain gitu? Ataukah mungkin bisa lebih baik atau sama-sama, atau bagaimana mereka menyikapi kondisi ini, membandingkan itu juga akan menarik. Jadi kita punya paling enggak dua sumber dan sudut pandang gitu. Gitu teman-teman, kurang lebih tips menyajikan hasil interview dan wawancara agar lebih menarik dan enak dibaca. Yang pertama tadi harus disampaikan sesuai dengan fakta apa adanya yang disampaikan oleh narasumber, kita nggak boleh menambahkan atau mengurangi. Yang kedua, cara kita menyampaikan biar nggak monoton berupa kutipan atau tanya jawab, maka bisa diselang-seling antara kalimat kutipan kemudian kalimat pasif dijelaskan gitu. Dan yang ketiga, bisa ditambahin dengan bumbu pendekatan personal dari narasumber dengan sisi-sisi kemanusiaannya, kemudian intimate personalnya, jadi biar lebih berwarna aja gitu. Mungkin itu yang bisa kita berikan karena sudah hampir 12 menit. Seperti biasanya, silakan teman-teman yang ingin mencoba membuat tulisan berdasarkan hasil interview dan ingin mencoba mengirimkan ke Kampus Nesia, bisa dikirim lewat email ke campusnesia@gmail.com dengan subjek publish artikel atau naskah artikel. Nah, sertakan data diri singkat, salam pembuka, salam penutup, jangan lupa. Kemudian nanti kalau menurut kita layak, nanti bakal kita publish di website kita kampusnesia.co.id. Dan tambahan, kalau tadi sudah ada 3 tips. Tips yang keempat adalah ada motor lewat. Tidak ada yang namanya cerita tidak penting. Nah, ini juga penting ya. Jadi sebenarnya bukan siapa narasumber yang sedang kita interview atau siapa yang kisahnya kita angkat, tapi sebagai karena kita konteksnya adalah belajar menulis, blogging gitu, maka yang terpenting itu sebenarnya adalah bagaimana kita menggali informasi dan cara menyajikannya. Jadi maksud saya, bahkan ketika cerita itu datang dari orang-orang yang antah barantah atau menurut kita bukan siapa-siapa atau bukan tokoh atau public figure, selama kita bisa menyajikannya dalam format yang menarik, maka akan menarik untuk dibaca. Dan tentu saja kita nggak pernah tahu ya, jadi bisa saja cerita yang sederhana itu akan menginspirasi orang, akan melahirkan gagasan atau ide kreatif yang luar biasa, kan kita nggak pernah tahu gitu, karena ide itu bisa datang dari mana saja, atau untuk orang-orang yang sedang mencari jawaban, inspirasi, who knows ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa cerita itu terlalu sederhana untuk kita publish dan obrolan itu terlalu receh untuk diceritakan ke khalayak gitu. Beberapa contoh, saya sering suka mengangkat kisah-kisah yang mungkin bagi orang itu mungkin bukan sesuatu yang penting, tapi menurut saya itu berharga. Bagaimana saya ngobrol dengan penjual kaki lima yang 10.000 dapat 3, kemudian penjual nasi kucing dengan perjuangannya jualan di Semarang ketika pandemi, atau dengan seorang penjual burjo yang merantau dari Kuningan, kemudian cerita mas-mas Gojek yang kemudian berhasil nabung dan bikin warung gitu dan sebagainya. Itu kan kisah-kisah yang mungkin bagi orang itu sederhana, tapi kalau diangkat dan disajikan dengan menarik, itu bakal menarik untuk dibaca dan insya Allah akan membawa manfaat untuk baik orang yang diinterview maupun yang membacanya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, and comment, dan kita ketemu di
video berikutnya tentang nanti bagaimana tips agar tulisan kita masuk di halaman pertama Google dalam seri tips blogging ala Kampus Nesia dan playlist di kelas menulis Kampus Nesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.